Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Berbasis Data kelompok 14 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap soal bengkel. Pertama, memperkenalkan anggota kami. Saya Reza Mandarhima, NIM 2324 10 30 30 27. Perkenalkan, nama saya Nida Zulfati Hariri dengan NIM 2324 10 10 30 11. Perkenalkan, nama saya Unitatin Suryanti Putri dengan NIM 2324 10 10 30 12. Ayo. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi entiti dan atributnya. Entiti pertama yaitu bengkel dengan kategori benda nyata dan deskripsinya diidentifikasi dengan nama bengkel, kode pos, alamat bengkel, dan nomor telepon. Lalu alasan bengkel dijadikan entiti karena bengkel merupakan tempat terjadinya suatu proses peristiwa. Lalu atribut dari entiti bengkel ada nama bengkel, kode pos, alamat bengkel, dan nomor telepon. Lalu keterangannya yaitu ketika memperbaiki kendaraan perlu diketahui tempat peristiwa perbaikan kendaraan tersebut. Selanjutnya entiti yang kedua. Di sini terdapat entiti kendaraan yang berkategori sebagai benda nyata. Deskripsinya yaitu diidentifikasi dengan nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Alasan kendaraan dijadikan sebagai entiti yaitu karena kendaraan dapat terjadi dalam suatu proses seperti objek yang sedang diperbaiki di dalam bengkel. Atribut dari entiti kendaraan yaitu nomor polisi, merek, tahun, dan warna. Selanjutnya keterangannya yaitu kendaraan memiliki atribut lebih dari satu, merek bersifat redundan karena tidak diketahui dengan jelas mereknya. Ketika pencatatan harus diketahui merek kendaraannya. Selanjutnya entiti yang ketiga. Di sini terdapat entiti mekanik yang berkategori sebagai benda nyata yang dideskripsikan dengan diidentifikasi dengan ID mekanik dan juga nama mekanik. Alasan entiti mekanik menjadi entiti yaitu karena orang yang melakukan pekerjaan di bengkel dan memastikan kualitasnya. Atribut dari mekanik yaitu nama mekanik dan ID mekanik. Selanjutnya keterangannya yaitu karena pencatatan perlu diketahui siapa yang mengerjakannya. Selanjutnya entiti yang nomor 4. Di sini terdapat entity parts yang berkategori sebagai benda nyata yang dideskripsikan dengan diidentifikasi dengan ID parts dan juga nama part. Alasan part dijadikan sebuah entiti karena part merupakan komponen yang penting
dalam proses perbaikan. Lalu atribut dari entity parts yaitu ada ID parts dan juga nama parts. Keterangan ketika proses perbaikan perlu diketahui komponen yang akan diperbaiki dengan mencantumkan kode saja karena sudah mewakili nama parts. Selanjutnya ada entity kelima. Mana ya? Di sini ada entity jenis parts yang berkategori sebagai benda nyata. Deskripsinya yaitu diidentifikasi dengan kode jenis parts dan juga harga. Alasan jenis part dijadikan sebagai entity karena merupakan komponen yang dibutuhkan dalam perbaikan. Atribut dari entity jenis part yaitu kode dari jenis part dan juga harga. Keterangan dalam proses perbaikan perlu diketahui jenis komponen yang akan digunakan dalam motor sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya ada entity yang nomor 6. Di sini terdapat entity transaksi yang berkategori sebagai peristiwa. Deskripsinya yaitu diidentifikasi dengan tanggal dan juga waktu. Alasan transaksi dijadikan entity karena transaksi merupakan peristiwa yang penting yang terjadi di bengkel. Atribut dari transaksi ada tanggal dan juga waktu. Keterangan yaitu karena ketika pencatatan transaksi terdapat tanggal sebagai atribut yang unik untuk memudahkan dalam pelacakan transaksi. Lalu ada entity yang nomor 7. Di sini terdapat entity detail transaksi yang berkategori sebagai peristiwa. Deskripsinya yaitu diidentifikasi dengan nomor faktur, jumlah barang, nilai diskon, dan juga potongan diskon. Alasan detail transaksi menjadi entity yaitu karena detail transaksi merupakan peristiwa yang penting di dalam bengkel. Atribut dari entity detail transaksi yaitu ada nomor faktur, jumlah barang, nilai diskon. Keterangan karena pencatatan transaksi terdapat nomor faktur sebagai atribut yang unik dan memudahkan pelacakan pada transaksi. Selanjutnya entity yang nomor 8. Di sini ada entity merek yang berkategori Uni. Lalu soal kedua yaitu identifikasi entity dari multivariate dan redundant attribute. Di sini ada nama entitinya yaitu merek. Lalu entity merek ini dikategorikan sebagai benda nyata dan deskripsi dari entity merek ini yaitu diidentifikasi dari pembuat kendaraan. Lalu apa sih alasan dimasukkan entity? Alasannya yaitu karena bersifat redundan, jadi harus dipisah. Lalu untuk atribut dari entity merek, di sini ada 2 yaitu ID merek juga nama model. Lalu untuk keterangannya, yang pertama itu setelah menjadi entity, atribut ID merek dan nama model ini dihapus dari entity bengkel. Lalu kedua, untuk mencatat merek spesifik di entity bengkel, jadi cukup untuk dicatat nama modelnya saja.
Karena hal ini itu dilakukan karena informasi tentang merek ini bersifat redundan, yaitu berulang di dalam entity bengkel. Lalu soal ketiga, soal 3, di mana catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Uni iki gak 8 menit iki. Di sini Ya apa iki? nama entity-nya adalah transaksi. Terus atribut yang ingin dimasukkan adalah total harga. Lalu alasannya kenapa tidak dimasukkan ke dalam entity transaksi, yaitu pertama, total harga bisa berubah jika jumlah barang juga berubah. Lalu hal ini itu menyebabkan redundansi data dan lebih baik menyimpan total harga di entity terpisah. Jadi lebih tepatnya ini entity-nya itu untuk menyimpan total harga, yaitu detail transaksi, di mana detail transaksi ini akan menyimpan informasi berupa ID transaksi, ID barang, jumlah barang, dan total harga. Jadi kesimpulannya itu atribut total harga tidak dimasukkan ke entity transaksi karena bisa berubah dan menyebabkan redundansi data. Next. Terserah. Soal 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Manda. Terserah sih. Ini berapa menit iki? 12 ditambah 13. Kurang berapa menit? 25. Iya. Mbok iki soe iya ya, Man. Ini apa belahnya mana kan? Mbamu. Iya, Hmm? belahnya mana? 13 tambah 13 kurang 4 menit. Aku kan, aku kan nih. Terserah. Wes, Iki close iki video matiin man record record loh lagi. Oke, untuk soal nomor 4 yaitu penentuan primary key dan secondary key. Nah, dalam suatu entity kan pasti ada primary sama secondary-nya. Untuk entity bengkel, yaitu daftar UID-nya ada nama bengkel sama kode pos. Nama bengkel termasuk natural karena sudah ada namanya di sana. Maka dari itu sebagai primary key karena sebagai petunjuk atau kuncinya dalam relationship bengkel ini. Untuk kode pos yaitu natural karena pada kode pos terdapat di soal yaitu sebagai secondary key. Untuk entity kendaraan yaitu terdapat daftar UID nomor polisi sebagai
natural karena nomor polisi sudah ada di dalam soal. Sebagai primary key karena nomor polisi pasti tidak sama. Untuk mekanik terdapat daftar ID mekanik yaitu natural karena ID mekanik sudah ada dalam bengkel sebagai primary key. Terdapat UID nama mekanik yaitu natural karena nama mekanik sudah ada dalam soal bengkel sebagai secondary key. To entity part terdapat ID part yaitu sebagai artificial karena di sini ID part itu tidak ada. Tapi sebagai primary key makanya kita buat sendiri. Untuk nama part yaitu sebagai natural dan sebagai secondary key. Untuk jenis part terdapat kode jenis part yaitu natural karena di sini soalnya terdapat kode jenis part dalam nota yaitu sebagai primary key. Untuk entity transaksi yaitu terdapat tanggal sebagai primary key. Untuk ininya natural karena terdapat tanggal dalam nota. Untuk detail transaksi yaitu terdapat nama faktur sebagai natural karena nama faktur sudah terdapat dalam nota sebagai primary key karena sebagai penanda bahwa nomor nota tersebut. Untuk entity merek terdapat ID merek sama nama merek. ID merek sebagai artificial karena di sini ID merek sebenarnya itu tidak ada tapi kita membuat sendiri untuk sebagai penanda. Nama merek sebagai natural karena di sini terdapat nama merek di nota. Soal 5 yaitu identifikasi resep antar entitas. Nah, untuk entitas bengkel itu memiliki hubungan dengan mekanik, yaitu satu bengkel pasti memiliki beberapa mekanik. Untuk bengkel dengan transaksi, yaitu satu bengkel dapat memiliki beberapa transaksi dengan pelanggannya. Untuk entity kendaraan, yaitu satu kendaraan dapat diperbaiki oleh beberapa mekanik. Untuk entity kendaraan dengan part, kendaraan pasti memiliki beberapa part. Untuk entity kendaraan dan merek, satu kendaraan pasti memiliki satu merek. Untuk entity mekanik dan bengkel, yaitu mekanik pasti dimiliki oleh bengkel. Untuk entity mekanik dengan part, satu mekanik pasti membutuhkan beberapa part untuk memperbaiki kendaraan. Untuk entity mekanik dengan transaksi, mekanik pasti melakukan transaksi dengan pelanggan. Untuk entity part yaitu dimiliki oleh kendaraan. Beberapa part dapat dimiliki oleh satu kendaraan. Untuk entity part dengan mekanik, part pasti dibutuhkan oleh mekanik untuk memperbaiki kendaraan. Untuk entity part dengan jenis part pasti memiliki satu jenis part. Untuk jenis part dengan part, yaitu jenis part pasti dimiliki oleh beberapa part. Untuk entity transaksi yaitu dimiliki oleh bengkel karena transaksi dilakukan peristiwanya di bengkel. Untuk entity transaksi dengan entity mekanik yaitu transaksi pasti dilakukan oleh beberapa mekanik. Untuk entity transaksi dengan detail transaksi, satu transaksi dapat memiliki beberapa detail. Untuk detail transaksi dengan transaksi yaitu beberapa detail dapat dimiliki oleh satu transaksi. Untuk entity merek dengan entity kendaraan, bahwa satu merek dapat dimiliki oleh beberapa kendaraan yang sama. Nah, ini untuk diagramnya. Diagram untuk entity bengkel yaitu pasti memiliki beberapa mekanik. Nah, untuk primary key-nya itu ada nama bengkel, kode part itu sebagai kode unik karena meskipun sebagai hampir menjadi primary key,
Tapi kode pos itu pasti tergantung sama kan, satu daerah pasti memiliki kode pos yang sama. Untuk mandatorinya nama telepon sama elemen penunjang. Untuk entity mekanik mempunyai primary key ID mekanik dan mandatorinya nama mekanik. Mekanik ini dimiliki oleh bengkel. Untuk relationship-nya entity mekanik dengan kendaraan, satu mekanik dapat memperbaiki beberapa kendaraan. Beberapa kendaraan dapat diperbaiki oleh satu mekanik. Untuk entity kendaraan memiliki primary key yaitu nomor polisi dan mandatory merek, tahun, dan warna. Untuk entity kendaraan dengan entity merek, satu kendaraan itu bisa memiliki satu merek, sedangkan entity merek beberapa merek dapat dimiliki oleh satu kendaraan. Kendaraan pasti memiliki merek dan merek itu dimiliki oleh kendaraan. Untuk entity part dimiliki oleh dibutuhkan oleh mekanik. Mekanik pasti membutuhkan part untuk memperbaiki kendaraan. Untuk hubungannya dengan kendaraan pasti memiliki part. Dan part itu dibutuhkan dalam kendaraan. Part mempunyai primary key yaitu ID part dan mandatory nomor part. Untuk part dengan jenis part itu pasti dimiliki oleh part. Dan part itu terkadang itu memiliki jenis part juga. Jenis part memiliki primary key kode jenis part dan mandatory harga. Untuk entity transaksi itu dilakukan oleh memiliki hubungan dengan detail transaksi, yaitu beberapa detail transaksi dimiliki oleh satu transaksi. Begitupun juga dengan mekanik, transaksi itu dilakukan oleh mekanik dan beberapa mekanik melakukan transaksi. Ayo. Untuk soal kelima adalah identifikasi relationship antar entitas. Entitas bengkel memiliki primary key bengkel ID dengan atribut unik yaitu nama bengkel dan kode pos. Kenapa Ini karena nama bengkel dan kode pos ini hampir menjadi primary key, namun karena terdapat ID bengkel, maka yang menjadi primary key adalah bengkel ID. Untuk atribut nama bengkel memiliki voucher 50. Kode pos mempunyai berjenis integer. Untuk nama telepon berjenis integer. Untuk alamat bengkel berjenis voucher 50. Bengkel primary key mempunyai bengkel ID. Bengkel kode pos UN adalah unit identifier yaitu kode pos. Bengkel nama bengkel memiliki kode unik yaitu kode atribut nama bengkel. Bengkel mempunyai relationship one to many dengan mekanik. Entitas mekanik mempunyai primary key yaitu mekanik ID dengan unit ID mekanik. Nama mekanik menggunakan voucher 50, ID mekanik menggunakan integer,
mekanik ID menggunakan number, bengkel ID menggunakan number, untuk kode pos menggunakan integer. Mempunyai primary key mekanik ID untuk mendeskripsikan siapa mekanik yang terdapat dalam bengkel. Mekanik ID mekanik sebagai unit mekanik bengkel mempunyai relationship dengan kode pos. Untuk entitas kendaraan mempunyai memiliki kendaraan ID dengan berjenis number. Untuk unit kode unitnya yaitu terdapat nomor polisi yaitu berjenis integer. Kenapa nomor polisi menjadi unik? Karena nomor polisi hampir menjadi primary key, namun kendaraan mempunyai ID sendiri. Nomor polisi menjadi unik karena terkadang dia tidak dikenal. Di sini terdapat mandatory merek dengan pajak 50, mandatory tahun dengan berjenis integer, mandatory warna berjenis pajak 50. Untuk di bawahnya mempunyai relationship dengan merek. Entity merek mempunyai primary key yaitu ID merek dengan berjenis integer. Mempunyai mandatory nama model dengan berjenis integer, mandatory kendaraan ID yaitu dengan berjenis number, untuk unit nomor polisinya yaitu menggunakan integer. Untuk entity part mempunyai relationship manajemen terhadap mekanik dan kendaraan. Untuk primary key part yaitu ID part dengan berjenis integer, mandatory nama part yaitu pajak 50, mandatory kendaraan ID yaitu dengan berjenis number, unit part ID berjenis number, mekanik ID berjenis number. Mempunyai relationship dengan ID mekanik, nomor polisi, dan kode unit part. Pas mempunyai relationship many entitas unit part. Entitas unit part mempunyai primary key unit part ID dengan berjenis number. Juga mempunyai kode unik yaitu kode unit part dengan bertipe integer, harga bertipe integer. Entitas transaksi mempunyai primary key yaitu transaksi ID dengan bertipe number, dengan mandatory tanggal integer, waktu berjenis integer, ID bengkel bertipe number, ID mekanik bertipe number, mempunyai relationship dengan kode pos dan ID mekanik yaitu berjenis integer. Ini terdapat kunci utama yaitu transaksi ID sebagai kunci utama dari entitas transaksi. Transaksi ID mempunyai relationship dengan transaksi bengkel dengan primary key yaitu kode pos dan transaksi mekanik dengan primary key ID mekanik.
Yang sanksi mempunyai hubungan dengan one to many dengan detail transaksi. Pada detail transaksi mempunyai numerika yaitu nomor faktor dengan berjenis integer. Mempunyai mandatory jumlah barang dengan berjenis integer, nilai diskon berjenis integer, dan ID tersebut berjenis number. Kunci utamanya di sini adalah faktor dengan memiliki hubungan dengan ID transaksi. Dadah. Terima kasih, Man. Terima kasih, Man. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.